Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku yang dirahmati Allah, mari kita hadir sejenak dengan hati yang tenang. Tarik napas perlahan dan rasakan bahwa kita masih diberi kesempatan hidup hingga hari ini. Bisikan pada jiwa kita, aku diciptakan dengan kasih sayang. Aku berjalan dalam bimbingan Allah dan cahayanya selalu menuntunku kembali kepadanya. Setiap detik yang kita jalani adalah undangan untuk kembali mendekat. Setiap helaan napas adalah kesempatan untuk menyadari bahwa Allah tidak pernah jauh. Maka mari kita buka hati, kita longgarkan beban pikiran, dan bersama-sama menyelami cahaya yang abadi, nur yang tidak pernah padam dalam hati para kekasih Allah. Sebelum kita mulai perjalanan ini, izinkan saya mengajak Anda untuk ikut berinteraksi. Jika hati Anda tersentuh oleh kisah ini, jangan lupa bagikan rasa dan doa Anda di kolom komentar, agar cahaya ini semakin tersebar dan menyentuh banyak jiwa. Bab 1. Cahaya yang menyentuh hati. Pernahkah engkau merasakan di tengah hiruk pikuk kehidupan yang melelahkan, tiba-tiba hatimu seakan disentuh oleh sesuatu yang tak kau mengerti? Seakan ada cahaya lembut yang masuk begitu saja, tanpa mengetuk, tanpa menunggu izin, namun membuat batinmu bergetar. Ia tidak datang dari dunia luar, tidak juga dari kata-kata manusia, melainkan dari ruang rahasia yang lebih dalam dari sekadar pikiran. Saat itu, meski tubuhmu letih, hatimu tiba-tiba merasa lapang. Ada kesejukan yang tidak bisa dibeli dengan harta, tidak bisa ditukar dengan pujian, dan tidak bisa ditahan meskipun engkau mencoba mengingkarinya. Itulah tanda awal ketika nur Allah mulai mengetuk pintu hati seorang hamba. Cahaya itu berbeda dengan sinar lampu atau matahari. Mata manusia mungkin tak sanggup menangkapnya, tetapi jiwa yang bersih dapat merasakannya dengan jelas. Nur ini hadir bukan untuk menyilaukan, melainkan untuk menenangkan. Ia datang dalam bentuk rasa rindu kepada kebaikan, dalam bentuk air mata yang jatuh tanpa sebab, dalam bentuk dorongan untuk mendekat kepada Tuhan, meski sebelumnya engkau jauh. Hati yang tadinya penuh debu, penuh kerikil kesibukan dunia, tiba-tiba melembut dan ingin kembali pada sumbernya. Dalam momen itulah engkau menyadari bahwa ada sesuatu yang lebih abadi daripada sekadar apa yang engkau genggam di dunia ini. Setiap insan sebenarnya memiliki peluang untuk disentuh oleh cahaya itu. Namun tidak semua hati terbuka untuk menerimanya. Ada hati yang keras, seperti batu yang menolak air, sehingga cahaya itu hanya lewat tanpa bekas. Ada hati yang retak, yang penuh luka dan penyesalan, sehingga cahaya itu justru menjadi obat yang meresap, menyembuhkan sedikit demi sedikit. Dan ada pula hati yang sudah lama merindukan Allah, hingga ketika nur itu datang, ia langsung menyala seperti api yang bertemu dengan minyak. Maka, kesiapan hati adalah kunci. Cahaya ilahi hanya akan berdiam pada hati yang mau melembut, yang rela menanggalkan keangkuhan, dan yang berani mengakui kelemahan dirinya. Para kekasih Allah yang hatinya dipenuhi nur, tidak selalu lahir dari kehidupan yang sempurna. Banyak di antara mereka justru melewati jalan gelap, penuh kesalahan dan kejatuhan. Namun ketika nur Allah mengetuk, mereka tidak menolaknya. Mereka membiarkan diri mereka dipeluk oleh cahaya itu, hingga sedikit demi sedikit luka, mereka berubah menjadi hikmah, kesalahan mereka menjadi pintu maaf, dan kegagalan mereka menjadi tangga menuju keberserahan. Dari situlah kita belajar bahwa cahaya Allah bukanlah hak istimewa bagi segelintir orang, melainkan rahmat yang terbuka bagi siapa saja yang ingin kembali. Maka ketika engkau merasakan secercah ketenangan yang tiba-tiba, jangan abaikan. Ketika engkau mendengar bisikan hati yang mengajakmu untuk lebih dekat kepada Allah, jangan kau tunda. Itulah nur yang sedang berusaha menyalakan pelita dalam hatimu. Jangan padamkan dengan kesibukan dunia. Jangan kau biarkan redup oleh keangkuhan. Biarkan ia tumbuh, biarkan ia memandumu. Sebab cahaya itu bukan sekadar cahaya. Ia adalah pertanda cinta, pertanda bahwa Allah tidak pernah meninggalkanmu, bahkan ketika engkau merasa jauh sekalipun. Itulah cahaya yang menyentuh hati, sebuah anugerah yang lebih berharga daripada segala harta. Bab 2. Jejak nur dalam kehidupan sehari-hari. Seringkali kita mengira bahwa kehadiran nur Allah hanya ada pada saat-saat tertentu, ketika kita beribadah atau ketika berada di tempat-tempat suci.
Padahal jika kita mau memperhatikan dengan hati, cahaya itu juga hadir di tengah kehidupan sehari-hari. Ia ada pada rasa syukur sederhana ketika kita masih bisa bernafas, ia ada pada senyum seorang anak kecil yang tulus, dan ia ada pada detik-detik ketika hati merasa damai meski dunia sedang gaduh. Cahaya itu mengalir dalam keseharian, dalam hal-hal kecil yang sering kita remehkan, namun sesungguhnya menjadi tanda bahwa Allah masih menjaga kita. Nur Allah tidak selalu muncul dalam bentuk kebahagiaan yang besar. Kadang justru ia datang melalui ujian, melalui rasa sakit, bahkan melalui kehilangan. Dalam momen itu hati yang berserah akan menyadari bahwa di balik segala yang hilang, ada sesuatu yang Allah ingin hadirkan. Keteguhan, kesabaran, dan pemahaman yang lebih dalam tentang makna hidup. Betapa banyak orang yang baru menemukan cahaya dalam hatinya setelah ia hancur oleh ujian. Dari kehancuran itulah ia bangkit dengan wajah baru, dengan hati yang lebih bening, dan dengan langkah yang lebih dekat kepada Tuhannya. Jejak nur juga terlihat ketika seseorang mulai mudah memaafkan. Hati yang diterangi Allah tidak lagi dikuasai oleh dendam. Ia tahu bahwa kebencian hanya menambah beban, sedangkan memaafkan melepaskan jiwa dari belenggu. Maka, ketika ada hati yang ringan dalam memberi maaf, itu adalah tanda bahwa nur Allah sedang bekerja di dalamnya. Begitu pula ketika seseorang mulai merasa damai tanpa alasan yang jelas, ketika ia tidak lagi terpikat pada hal-hal yang fana, ketika ia lebih sering mengingat Allah daripada mengingat sakit hati, itu semua adalah jejak cahaya yang sulit dijelaskan, namun nyata terasa. Kita mungkin sering mendengar kisah para kekasih Allah yang wajahnya tampak bercahaya. Namun sesungguhnya, cahaya itu bukanlah pada raut wajah semata, melainkan pada keteduhan hati yang memancar keluar. Orang-orang yang berjumpa dengan mereka merasa tenang, merasa didengar, merasa dihargai. Itulah bukti bahwa cahaya Allah di dalam hati mampu menyinari sekelilingnya. Bahkan tanpa banyak kata, tanpa banyak nasihat, kehadiran mereka sudah menjadi obat. Nur Allah menjadikan hati mereka seperti pelita yang menerangi jalan orang lain yang masih tersesat dalam kegelapan. Maka tugas kita bukanlah mencari cahaya itu jauh-jauh, melainkan menyadari bahwa ia bisa hadir kapan saja, di mana saja, bahkan melalui hal-hal yang sederhana. Cahaya itu tidak akan padam, asalkan hati kita tidak menolaknya. Bila kita mau belajar melihat kehidupan dengan hati, bukan hanya dengan mata, maka kita akan menemukan bahwa nur Allah senantiasa meninggalkan jejaknya. Dan barang siapa mau berjalan mengikuti jejak itu, ia akan sampai pada jalan pulang, jalan yang penuh kedamaian, jalan yang menuntunnya kembali kepada Allah dengan hati yang bersih. Bab 3. Hati yang dibersihkan oleh cahaya. Tidak ada tempat yang lebih layak bagi nur Allah selain hati yang bersih. Hati adalah wadah yang paling lembut, sekaligus paling mudah ternoda. Ia bisa menjadi jernih seperti kaca, namun juga bisa menjadi keruh seperti air yang kotor. Ketika hati dipenuhi kesibukan dunia, kebencian, iri, dan amarah, cahaya Allah sulit masuk. Ia terhalang oleh dinding-dinding tebal yang dibangun oleh hawa nafsu. Namun ketika seseorang mulai menundukkan egonya, mulai melembutkan jiwanya, maka dinding itu perlahan runtuh. Cahaya yang tadinya tertahan kini masuk, membersihkan dan menyalakan kembali kehidupan batin yang lama meredup. Membersihkan hati bukanlah perkara mudah, sebab debu dunia terus menempel setiap hari. Namun nur Allah memiliki kekuatan yang luar biasa. Ia mampu mencuci luka-luka lama yang terpendam. Ia mampu menghapus noda yang manusia sendiri tak mampu hapus. Syaratnya hanyalah satu, kerendahan hati untuk menerima bahwa diri ini lemah, penuh kekurangan, dan selalu membutuhkan Allah. Dari sikap itulah lahir doa yang tulus, air mata yang ikhlas, serta keinginan untuk berubah. Dan pada saat itulah cahaya Allah mulai membersihkan hati seperti hujan yang membasuh tanah kering, hingga tumbuhlah kehidupan baru yang lebih segar dan indah. Hati yang dibersihkan cahaya akan merasakan kedamaian yang tidak dimengerti oleh orang lain. Ketika orang lain gelisah mengejar dunia, ia tetap tenang karena tahu bahwa semua yang ada hanyalah titipan. Ketika orang lain panik menghadapi ujian, ia tetap sabar karena percaya ada hikmah di balik setiap peristiwa. Kedamaian ini bukanlah karena hidupnya tanpa masalah,
tetapi karena ia melihat dengan pandangan yang lebih dalam, pandangan yang ditempa oleh cahaya Allah. Pandangan batin itu membuatnya menyadari bahwa segala sesuatu memiliki tempatnya, bahwa tidak ada yang terjadi kecuali dengan izin Allah, dan bahwa semua akan kembali padanya. Orang-orang yang hatinya dibersihkan cahaya Allah seringkali tampak biasa di mata dunia. Mereka mungkin tidak memiliki jabatan tinggi, tidak memiliki harta berlimpah, atau tidak dikenal banyak orang. Namun hati mereka luas, sabar, dan penuh kasih. Mereka tidak mudah tersinggung, tidak mudah marah, dan selalu siap memaafkan. Inilah buah dari hati yang jernih. Ia tidak lagi menuntut banyak dari manusia, sebab ia hanya bergantung pada Allah. Kejernihan itu memancarkan keteduhan, membuat siapapun yang mendekat merasa aman, seolah berada di bawah naungan sebuah pohon rindang yang menenangkan. Maka, membersihkan hati bukanlah pilihan, melainkan kebutuhan. Tanpa hati yang bersih, cahaya sulit menetap, ibarat pelita yang redup karena kacanya kotor. Tetapi dengan hati yang terus dibasuh, cahaya akan semakin terang, menerangi tidak hanya diri sendiri, melainkan juga orang lain. Inilah perjalanan sejati para kekasih Allah, menjaga hati agar tetap bening, agar nur Allah tidak pernah padam di dalamnya. Dan setiap kita pun diberi kesempatan yang sama untuk menjadikan hati ini rumah bagi cahaya yang abadi. Bab 4. Cahaya yang menjadi penuntun jalan. Dalam perjalanan hidup, kita sering merasa bingung harus melangkah ke arah mana. Ada begitu banyak pilihan, begitu banyak suara yang saling bertentangan, hingga hati seringkali terombang-ambing. Namun, bagi hati yang telah disentuh nur Allah, kebingungan itu perlahan hilang. Cahaya itu menjadi penuntun jalan, seperti lentera yang menerangi kegelapan malam. Ia tidak selalu menunjukkan seluruh jalan hingga ke ujung, tetapi cukup memberi arah agar langkah tidak tersesat. Seperti pelita kecil di tengah gelap, cahaya Allah menuntun sedikit demi sedikit, hingga hamba yang berserah tiba pada tujuan yang selamat. Petunjuk yang lahir dari cahaya Allah tidak selalu berupa suara yang terdengar, melainkan rasa yang halus di dalam hati. Rasa tenang ketika memilih sesuatu yang benar, rasa gelisah ketika hampir melakukan sesuatu yang keliru, atau dorongan kuat untuk berbuat baik meski tidak ada yang menyuruh. Inilah tanda-tanda yang sering luput kita sadari. Cahaya Allah bekerja dalam diam, tanpa perlu hiruk-pikuk. Ia mengarahkan dengan lembut, seperti angin sepoi yang membimbing perahu menuju pelabuhan. Dan bagi mereka yang peka, mereka akan tahu bahwa setiap langkah yang benar adalah hasil dari bimbingan nur itu. Tidak jarang, cahaya Allah menuntun kita melalui peristiwa yang menyakitkan. Kegagalan, kehilangan, bahkan air mata bisa menjadi tanda bahwa kita sedang diarahkan menjauh dari jalan yang salah. Meski hati awalnya menolak, waktu akan membuktikan bahwa setiap luka membawa pelajaran dan setiap pintu yang tertutup sesungguhnya melindungi kita dari keburukan yang lebih besar. Cahaya Allah tidak hanya hadir di jalan yang mulus, tetapi justru lebih terasa di jalan yang sulit. Sebab di sanalah manusia benar-benar belajar untuk bersandar hanya kepadanya. Para kekasih Allah memahami bahwa cahaya ini lebih berharga daripada segala bentuk harta dunia. Dengan cahaya, mereka mampu berjalan tegak meski dunia berusaha menjatuhkan. Dengan cahaya, mereka mampu bersyukur meski nikmat terasa sedikit. Dengan cahaya, mereka mampu tersenyum meski hatinya baru saja terluka. Cahaya itu tidak membuat hidup tanpa ujian, tetapi membuat setiap ujian terasa lebih ringan. Mereka sadar bahwa yang menuntun langkah bukanlah kemampuan diri semata, melainkan rahmat Allah yang mengalir melalui nurnya di dalam hati. Maka ketika kita merasa kehilangan arah, jangan buru-buru putus asa. Carilah cahaya itu dan biarkan ia menuntunmu, bukan dengan tergesa-gesa, tetapi dengan sabar dan penuh kepercayaan. Sebab Allah tidak pernah meninggalkan hambanya dalam gelap tanpa pelita. Yang sering terjadi hanyalah kita terlalu sibuk mengejar cahaya dari luar, sementara nur yang sejati sedang menunggu untuk dinyalakan di dalam hati. Jika engkau membiarkan cahaya itu hidup, ia akan menjadi kompas yang tidak pernah salah, menuntunmu menuju jalan kembali kepada Allah dengan langkah yang pasti. Bab 5. Nur yang menghidupkan jiwa. Ada banyak manusia yang secara fisik tampak hidup, namun sejatinya jiwa mereka tertidur. Mereka berjalan, berbicara, dan tertawa,
tetapi di dalam batinnya kosong, hampa dan sepi. Dunia memberi mereka hiburan sesaat, namun setelah itu mereka kembali merasakan kekosongan yang lebih dalam. Inilah tanda jiwa yang kering, jiwa yang kehilangan arah. Namun, ketika nur Allah masuk ke dalam hati, jiwa itu seakan terbangun dari tidur panjangnya. Ia mulai merasakan kembali getaran kehidupan yang sejati, bukan sekadar rutinitas dunia, melainkan rasa hadir bersama Allah dalam setiap detak waktu. Nur itu menghidupkan jiwa dengan cara yang tidak selalu kita sadari. Tiba-tiba kita lebih peka terhadap makna, lebih mudah tersentuh oleh kebaikan, lebih sering meneteskan air mata tanpa sebab yang jelas. Bukan karena lemah, melainkan karena jiwa mulai lembut. Cahaya Allah meluluhkan kekerasan hati, menggantikan kebekuan dengan kasih sayang, dan menyalakan harapan yang sebelumnya padam. Inilah hidup yang sesungguhnya, bukan sekadar bernapas, tetapi merasakan kehadiran Allah di dalam setiap hembusan napas itu. Jiwa yang hidup oleh cahaya Allah tidak lagi bergantung pada dunia untuk bahagia. Ia bisa merasa cukup dengan sedikit, merasa tenang meski keadaan sulit, dan merasa kaya meski harta terbatas. Sebab kebahagiaan sejati bukan lagi berasal dari apa yang dimiliki, melainkan dari cahaya yang menerangi batin. Orang-orang seperti ini tidak mudah goyah, karena sumber kehidupannya bukanlah sesuatu yang fana, melainkan sesuatu yang abadi. Mereka hidup dengan keyakinan bahwa selama Allah bersama, maka semua akan baik-baik saja. Ketika nur itu sudah menghidupkan jiwa, seluruh pandangan terhadap kehidupan pun berubah. Hal-hal yang dulu dianggap penting, kini tampak remeh. Hal-hal yang dulu mengecewakan, kini menjadi pelajaran berharga. Hidup tidak lagi dilihat dengan mata yang penuh keinginan, melainkan dengan hati yang penuh syukur. Itulah mengapa para kekasih Allah tampak tenang menghadapi segala hal. Jiwa mereka sudah hidup, bahkan lebih hidup daripada jasadnya sendiri. Mereka berjalan di bumi dengan langkah yang ringan, karena beban dunia tidak lagi menjerat hati. Maka wahai jiwa yang mendengar kisah ini, jangan biarkan dirimu hanya hidup di raga, tetapi mati di batin. Biarkan nur Allah masuk, agar engkau merasakan hidup yang sebenarnya. Hidup yang penuh cahaya, penuh makna, dan penuh kehadirannya. Sebab tanpa cahaya itu, jiwa hanyalah bayangan yang rapuh, mudah runtuh diterpa badai. Tetapi dengan cahaya itu, jiwa akan menjadi kokoh, lembut, dan indah sekaligus. Itulah hidup yang sejati, hidup yang hanya bisa dirasakan oleh mereka yang membiarkan nur Allah menghidupkan hatinya. Bab 6. Kekuatan lembut dari cahaya. Dunia sering mengajarkan bahwa kekuatan identik dengan keras, dengan suara lantang, dengan tampilan yang menakutkan. Namun nur Allah bekerja dengan cara yang berbeda. Ia hadir dengan kelembutan, tetapi justru dari kelembutan itulah lahir kekuatan yang sesungguhnya. Cahaya itu tidak memaksa, tidak menghantam, melainkan meresap pelan-pelan ke dalam hati, hingga akhirnya meluluhkan segala keangkuhan. Kekuatan lembut dari cahaya Allah membuat seseorang mampu menaklukkan dirinya sendiri. Dan itu adalah kemenangan yang lebih besar daripada menaklukkan dunia. Hati yang diterangi cahaya tidak lagi mudah goyah, meski dihina atau dipuji. Ia menjadi kuat, bukan karena ingin berkuasa, tetapi karena hatinya kokoh di hadapan Allah. Orang seperti ini tidak lagi terikat oleh pujian manusia, tidak pula hancur karena cemoohan. Ia tahu bahwa harga dirinya bukan ditentukan oleh pandangan orang lain, melainkan oleh nilai yang Allah tanamkan di dalam dirinya. Inilah kekuatan lembut, kekuatan yang tidak meninggalkan luka, tidak merendahkan orang lain, tetapi justru menenangkan siapapun yang mendekat. Lihatlah para kekasih Allah, bagaimana mereka menghadapi kehidupan dengan wajah yang tenang. Saat dicaci, mereka tidak membalas. Saat diuji, mereka tidak mengeluh. Dan saat diberi nikmat, mereka tidak sombong. Semua itu bukan karena mereka tidak merasakan sakit atau senang, melainkan karena cahaya di dalam hati mereka telah menyeimbangkan segalanya. Nur Allah membuat mereka mampu menahan amarah, menundukkan ego, dan menjaga lidah dari ucapan yang melukai. Disitulah letak kekuatan sejati, kekuatan untuk tetap lembut meski memiliki alasan untuk marah. Kekuatan lembut dari cahaya juga memancar dalam bentuk kasih sayang. Orang yang hatinya bercahaya
akan lebih mudah memahami kelemahan orang lain, lebih sabar menghadapi kesalahan, dan lebih rela membantu tanpa pamrih. Mereka tahu bahwa kasih sayang bukan tanda kelemahan, melainkan tanda bahwa cahaya Allah sedang bekerja. Ketika dunia semakin keras, mereka hadir membawa kelembutan. Dan justru kelembutan itu yang membuat mereka kuat karena mereka tidak dikendalikan oleh kebencian atau dendam, melainkan oleh cahaya cinta dari Allah. Maka, jika engkau ingin menjadi kuat, jangan hanya mencari kekuatan yang lahir dari genggaman tangan atau suara yang keras. Carilah kekuatan lembut yang lahir dari nur Allah di dalam hati. Kekuatan yang mampu menahan amarah, kekuatan yang mampu memaafkan, dan kekuatan yang mampu tetap sabar dalam gelombang kehidupan. Inilah kekuatan yang tidak bisa dikalahkan oleh siapapun, karena ia berasal dari cahaya yang tak pernah padam. Dan siapapun yang memilikinya akan berjalan di bumi dengan langkah ringan, namun meninggalkan jejak yang dalam di hati manusia. Bab 7, Nur yang menjadi obor di tengah kegelapan. Hidup di dunia ibarat berjalan di sebuah jalan panjang yang kadang terang, kadang gelap. Ada masa di mana langkah terasa ringan, ada pula masa di mana semua terasa berat, bahkan napas pun sesak oleh beban. Di saat-saat gelap itulah banyak manusia kehilangan arah. Mereka tersesat oleh gemerlap dunia yang menipu, tergoda oleh bisikan yang menyesatkan, atau hanyut dalam keputusasaan. Namun, bagi hati yang telah disinari nur Allah, kegelapan itu tidak lagi menakutkan. Cahaya yang ada di dalam dirinya menjadi obor yang menyinari jalan, meski di sekitar hanya ada kelam. Obor cahaya itu tidak hanya menerangi dirinya sendiri, tetapi juga mereka yang berjalan di sekitarnya. Kehadiran seorang hamba yang bercahaya membuat orang lain merasa aman, merasa didengarkan, merasa dipahami. Ia menjadi penolong bukan dengan harta atau kuasa, melainkan dengan keteduhan yang Allah tanamkan di dalam hatinya. Itulah sebabnya, para kekasih Allah sering dianggap sebagai pelita umat. Bukan karena mereka sempurna, melainkan karena mereka telah membiarkan cahaya Allah mengalir tanpa terhalang oleh kepentingan diri. Nur Allah bukan hanya sekadar cahaya yang menenangkan, tetapi juga cahaya yang memberi keberanian. Saat kegelapan dunia menakutkan, hati yang bercahaya mampu tetap melangkah dengan yakin. Bukan karena ia tahu segala hal, tetapi karena ia percaya bahwa Allah selalu menuntunnya. Rasa percaya itu melahirkan keberanian yang tidak tergoyahkan, sebuah keyakinan bahwa setiap jalan yang diterangi cahaya Allah pasti bermuara pada kebaikan, meski awalnya terasa sulit. Inilah obor yang menuntun, bukan cahaya yang membutakan, tetapi cahaya yang membuat langkah semakin mantap. Orang-orang yang menjadi obor di tengah kegelapan tidak selalu menyadari perannya. Mereka mungkin hanya menolong dengan kata sederhana, memberi senyum, atau sekadar hadir di saat orang lain membutuhkan. Namun nur Allah yang memancar dari hati mereka membuat hal-hal kecil itu menjadi besar, menjadi penguat yang mampu menyelamatkan jiwa orang lain dari keputusasaan. Inilah rahasia mengapa cahaya Allah yang ada di hati seseorang bisa menyebar tanpa batas, bahkan tanpa ia berusaha keras untuk menyebarkannya. Cahaya itu bekerja sendiri, memancar kemana saja, seperti sinar matahari yang tak memilih siapa yang akan merasakannya. Maka, ketika engkau merasa hidupmu gelap, jangan takut. Carilah obor itu dan bila engkau menemukannya, jagalah. Namun lebih dari itu, mintalah kepada Allah agar hatimu sendiri diterangi, agar engkau pun menjadi obor bagi orang lain. Sebab dunia ini selalu membutuhkan cahaya, dan setiap hati yang bercahaya, sekecil apapun, akan menambah terang di tengah gelapnya zaman. Biarlah nur Allah yang hidup di dalam dirimu menjadi penuntun, bukan hanya untukmu, tetapi juga untuk mereka yang berjalan bersamamu menuju jalan pulang. Bab 8. Cahaya yang mengajarkan kesabaran. Kesabaran seringkali terdengar sederhana, tetapi pada kenyataannya, ia adalah salah satu ujian paling berat dalam hidup manusia. Banyak orang mampu bersyukur ketika diberi nikmat, tetapi tidak semua sanggup bersabar ketika diuji. Namun hati yang diterangi oleh nur Allah menemukan kekuatan untuk bersabar, bukan karena ia tidak merasakan sakit, melainkan karena cahaya itu menuntunnya melihat lebih dalam. Ia menyadari bahwa di balik setiap peristiwa ada hikmah,
Di balik setiap luka ada pelajaran, dan di balik setiap kehilangan ada penggantian yang lebih baik dari Allah. Cahaya Allah membuat seorang hamba mengerti bahwa sabar bukanlah menahan diri dengan keterpaksaan, melainkan menerima dengan lapang dada. Ia bukan sekadar menunggu waktu berlalu, tetapi mengubah setiap detik menjadi ibadah, menjadi jalan kembali kepada Allah. Orang yang sabar karena cahaya di hatinya tidak lagi meratap panjang atas kesulitan, sebab ia yakin ada maksud yang indah di baliknya. Inilah sabar yang lahir dari nur, sabar yang penuh harapan, bukan sabar yang kosong. Lihatlah para kekasih Allah, bagaimana mereka diuji dengan kehilangan, kesakitan, bahkan penolakan. Namun wajah mereka tetap teduh, hati mereka tetap tenang. Itu bukan karena hidup mereka tanpa ujian, tetapi karena cahaya Allah membuat mereka melihat setiap ujian sebagai surat cinta darinya. Mereka yakin bahwa Allah tidak mungkin menguji tanpa tujuan, dan tujuan itu selalu untuk kebaikan. Dengan pandangan itu, sabar tidak lagi terasa berat, melainkan menjadi keindahan yang melatih jiwa untuk semakin dekat dengannya. Kesabaran yang diajarkan oleh cahaya Allah juga melahirkan kekuatan untuk memaafkan. Betapa banyak hati yang terbelenggu oleh dendam hanya karena ia tidak mampu bersabar atas luka yang ditinggalkan orang lain. Tetapi hati yang bercahaya akan memilih jalan maaf, sebab ia tahu bahwa menahan kebencian hanya akan semakin melelahkan jiwa. Dengan cahaya Allah, ia belajar bahwa memaafkan bukan berarti kalah, melainkan menang atas dirinya sendiri. Kesabaran dan pemaafan menjadi dua sayap yang membuat hati terbang lebih tinggi, menjauh dari kerendahan amarah. Maka bila engkau merasa sabar itu sulit, mintalah cahaya Allah menerangi hatimu. Sebab tanpa cahaya itu sabar hanyalah kata yang hampa. Tetapi dengan cahaya itu, sabar menjadi sumber kekuatan, menjadi air yang menyejukkan, dan menjadi jalan untuk menemukan makna hidup yang lebih dalam. Kesabaran yang lahir dari cahaya tidak hanya menyelamatkanmu dari putus asa, tetapi juga menjadikanmu pribadi yang lembut, kuat, dan penuh kasih. Inilah sabar yang sejati, sabar yang mengantarkan jiwa kembali kepada Allah dengan hati yang damai. Bab 9, Nur yang menumbuhkan cinta sejati. Cinta adalah bahasa universal yang dipahami oleh semua hati, namun tidak semua cinta memiliki arah yang benar. Ada cinta yang membawa kepada kelalaian, ada cinta yang menjerumuskan pada nafsu, dan ada pula cinta yang melemahkan jiwa. Tetapi ketika hati diterangi oleh nur Allah, cinta itu berubah menjadi kekuatan yang suci. Ia tidak lagi berakar pada keinginan diri, melainkan pada kasih yang mengalir dari sumber abadi. Cinta sejati lahir bukan dari apa yang tampak, melainkan dari nur yang membuat hati mengenali Sang Pencipta dalam setiap ciptaan. Nur Allah mengajarkan bahwa cinta sejati adalah cinta yang menghidupkan, bukan cinta yang mengikat. Ia tidak memenjarakan jiwa, tetapi membebaskannya. Hati yang bercahaya mencintai tanpa menuntut balasan berlebihan, memberi tanpa perhitungan, dan tetap setia meski tak dihargai. Sebab sumber kekuatannya bukan manusia, melainkan Allah. Inilah rahasia mengapa para kekasih Allah mampu mencintai seluruh makhluk dengan tulus. Karena cinta mereka berakar dari cahaya yang tidak pernah padam, cahaya yang datang dari Tuhan yang Maha Pengasih. Cinta sejati yang lahir dari cahaya membuat seseorang melihat orang lain dengan penuh kasih, bahkan ketika orang itu menyakitinya. Bukan berarti ia menoleransi keburukan, tetapi ia mampu melihat di balik keburukan itu masih ada jiwa yang butuh diselamatkan. Inilah pandangan yang berbeda dari hati yang bercahaya. Ia tidak berhenti pada luka, tetapi terus mencari alasan untuk memberi maaf. Dengan cara itu, cinta yang lahir dari nur Allah tidak pernah layu, sebab ia bukan tumbuh dari hawa nafsu, melainkan dari rahmat yang tak terbatas. Cinta yang sejati juga menumbuhkan keberanian untuk berkorban. Hati yang diterangi cahaya rela melepaskan apa yang ia cintai, jika itu berarti mendekatkan dirinya kepada Allah. Ia rela kehilangan sesuatu yang ia sukai, karena ia yakin Allah akan menggantinya dengan yang lebih indah. Cinta seperti ini tidak melelahkan, justru menguatkan. Ia tidak melukai, melainkan menyembuhkan. Dan cinta yang demikian hanya mungkin lahir dari hati yang dipenuhi nur Allah, sebab cahaya itulah yang menjaga cinta tetap murni,
tidak ternoda oleh pamrih duniawi. Maka jika engkau ingin merasakan cinta yang sejati, biarkan hatimu diterangi cahaya Allah. Jangan mencari cinta yang hanya memuaskan nafsu sesaat, tetapi carilah cinta yang mengantarkanmu kepada ketenangan yang abadi. Dengan cahaya itu, engkau akan menemukan bahwa cinta sejati bukan hanya antara manusia, melainkan cinta yang menuntunmu kembali kepada Sang Pencipta. Dan dari cinta kepada Allah inilah, semua bentuk cinta akan menemukan arah, makna, dan keindahan yang sesungguhnya. Bab 10. Nur yang tak pernah padam. Setiap perjalanan batin akhirnya bermuara pada satu kesadaran bahwa nur Allah tidak pernah padam. Ia selalu ada, menunggu hati yang mau menerimanya. Bahkan ketika manusia merasa jauh, lalai dan terperangkap dalam gelap, cahaya itu tetap ada, bersembunyi dalam keheningan, menanti saat hati kembali mengetuk pintunya. Inilah rahmat Allah yang tak terhingga, yang tidak pernah meninggalkan hamba, meski hamba sering meninggalkannya. Nur itu seperti matahari yang selalu terbit, meski terkadang awan dosa menutup pandangan kita terhadap sinarnya. Para kekasih Allah hanyalah saksi dari kenyataan bahwa cahaya itu benar-benar hidup. Mereka menjadi bukti bahwa hati manusia bisa dipenuhi cahaya hingga tidak lagi dikuasai oleh kegelapan. Hidup mereka menjadi teladan bahwa nur Allah bukan hanya cerita, melainkan realitas yang bisa dirasakan oleh siapapun yang mau membersihkan hatinya. Melalui mereka kita belajar bahwa kesempurnaan tidak terletak pada ketiadaan dosa, melainkan pada keberanian untuk kembali, membiarkan cahaya Allah menghapus segala noda dan berjalan lagi dengan hati yang berserah. Nur yang tidak pernah padam itu juga menjadi penanda cinta Allah yang tak pernah berkurang. Seberapapun jauh langkah seorang hamba, selalu ada jalan pulang, selalu ada cahaya yang siap menuntun. Inilah janji Allah bahwa rahmat-Nya meliputi segala sesuatu. Hati yang hancur bisa kembali hidup, jiwa yang gelap bisa kembali terang, dan manusia yang terjatuh bisa kembali berdiri. Selama hati masih berdenyut, cahaya itu selalu mungkin untuk dinyalakan kembali. Tidak ada kata terlambat, sebab cahaya Allah melampaui batas waktu. Kehidupan dunia pada akhirnya akan sirna. Harta akan ditinggalkan, tubuh akan melemah, dan nama besar akan dilupakan. Namun cahaya Allah yang ada di hati tidak akan pernah pudar. Ia akan menemani seorang hamba hingga akhir hayatnya, bahkan menyinari perjalanan setelah kematian. Inilah bekal yang sesungguhnya, bukan rumah megah, bukan gelar yang panjang, melainkan hati yang bercahaya. Dan hati yang bercahaya adalah hati yang selalu bersama Allah, hati yang tenang, hati yang penuh cinta. Maka wahai jiwa yang mendengarkan, jangan biarkan cahaya itu padam dalam dirimu. Jaga ia dengan zikir, basuh ia dengan sabar, dan besarkan ia dengan cinta kepada Allah. Sebab siapa yang hidup bersama cahaya, ia tidak akan tersesat. Dan siapa yang kembali kepada Allah dengan cahaya di hatinya, ia akan disambut dengan kedamaian yang abadi. Itulah nur yang tak pernah padam, warisan agung dalam hati para kekasih Allah, dan kesempatan yang terbuka bagi setiap hamba yang ingin pulang kepadanya. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, semoga cahayanya senantiasa tinggal dalam hati kita, menuntun langkah, menenangkan jiwa, dan menguatkan setiap doa. Saya berdoa, semoga hidup Anda dipenuhi keberkahan, dilapangkan segala urusan, dijauhkan dari kesedihan, dan dibimbing menuju jalan yang penuh cahaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.